Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Feza Aditya dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Tamu kita hari ini adalah penjabat Wali Kota Banjar, Ibu Ida Wahida Hidayati. Apa kabar Ibu? Luar biasa Alhamdulillah, sekali, sehat selalu ya alamin, Bu. baik. Sehat banget nih kelihatannya. Sehat, Terima kasih Bu insya sudah Allah. datang ke Tempo, mampir ke Tempo. Sami-sami. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perbincangan dengan Ibu Ida, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Dr. Haja Ida Wahida Hidayati, SE SHMSI, lahir di Yogyakarta pada 5 Desember 1964. Semasa kuliah beliau menjabat sebagai anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Ketua KNPI Cianjur. Beliau sempat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Sosial Pemprov Jabar pada 2023. Dan saat ini beliau ditunjuk sebagai PJ atau Pelaksana Jabatan Wali Kota Banjar. Kota Banjar memiliki luas wilayah yang relatif kecil namun kaya akan potensi sumber daya alam dan budaya. Dengan iklim dan letak geografis yang mendukung, membuat sektor pertanian di Kota Banjar menjadi salah satu sektor unggulan. Komoditas seperti padi, sayuran, dan buah-buahan menjadi andalan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke wilayah lain. Pemerintah Kota Banjar aktif dalam mengembangkan potensi pertanian ini dengan memberikan pelatihan bagi para petani serta memfasilitasi akses terhadap teknologi pertanian modern, sehingga produktivitas dapat meningkat dan kualitas hasil pertanian terjaga. Selain pertanian, upaya pemerintah dalam memajukan produk unggulan dan usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi fokus utama. Pemerintah Kota Banjar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk lokal melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Kota Banjar juga memiliki potensi wisata yang menarik yang mencakup wisata alam dan budaya. Objek wisata seperti Situ Letik dan Situ Mustika menawarkan pemandangan alam yang indah dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Di bawah kepemimpinan penjabat wali kota Ibu Ida Wahida Hidayati, Kota Banjar berhasil meraih evaluasi baik dalam kinerjanya. Prestasi ini diakui dengan pemberian penghargaan sebagai kepala daerah berkinerja baik oleh Radar TV Tasikmalaya. Penghargaan ini mencerminkan dedikasi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan pembangunan di Kota Banjar. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja berbincang dengan penjabat wali kota Banjar, Ibu Ida Wahida Hidayati. Ibu, tadi saya sudah sampaikan beberapa profil yang sangat menarik. Tentunya kita bicara tadi dari mulai UMKM, lalu kemudian potensi pertanian dan lain-lain. Ya. Nah, salah satu faktor unggulan di kota Banjar kan kita tahu adalah sektor pertanian, Bu. Pertanian. Nah, kira-kira apa langkah konkret yang telah Ibu ambil untuk meningkatkan sektor pertanian di Kota Banjar, terutama dalam hal teknologi dan pelatihan bagi para petani? Silakan. Ya, tentunya kita sudah melaksanakan upaya-upaya di dalam meningkatkan pertanian, perikanan maupun tanaman pangan. Kita memberikan benih unggulan di bidang tanaman pangan, perikanan, dan pertanian, yaitu dengan memperbaiki melalui komoditas benih unggulan tentunya ya. Ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian kita, perikanan maupun peternakan kita gitu ya. Jadi di komoditas unggulan ini kita punya dan sudah melaksanakan program inseminasi buatan gitu ya untuk ternak sapi gitu ya. Kemudian untuk yang lain-lain itu kita ada program mengenai perlindungan perlindungan hama dan hama tanaman dan hal-hal yang bisa merusak tanaman pertanian maupun tanaman pangan di Kota Banjar, yaitu kita memberikan kepada masyarakat petani itu memberikan
bimbingan teknis, bagaimana cara membuat apa namanya pupuk cair gitu ya. Nah, mungkin ini belum semua, tapi pupuk cair dari sampah dapur masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah, Diolah ya Bu ya. diolah gitu ya, sehingga ini bisa untuk meningkatkan produksi dari pertanian tersebut gitu. Kemudian juga kita menggunakan untuk teknologi ini teknologi alat mesin pertanian modern untuk pengelolaan lahan pertanian. Seperti kita menggunakan apa namanya hand tractor, kemudian hand sprayer, kemudian kita juga menggunakan cultivator untuk perkebunan atau mengolah tanah yang tidak berair gitu ya, ini cultivator. Kemudian juga kita menggunakan mesin perontok padi supaya lebih cepat gitu ya. Itu beberapa di bidang teknologi. Kemudian juga kita punya inovasi-inovasi baru, yaitu misalnya ada Sapa Hati, yaitu Selasa pasar hasil pertanian gitu ya. Kemudian ada juga Jumpa Hati, itu setiap hari Jumat pasar hasil pertanian gitu. Kemudian juga kita punya aplikasi Langgar namanya ya, yaitu berbelanja langsung secara online untuk sayuran segar di Kota Banjar gitu. Jadi kita punya aplikasi, jadi masyarakat bisa membeli tidak usah ke pasar, pakai aplikasi, nanti dari masyarakat kita kirimkan ke rumah-rumah, dan tentunya harganya akan lebih murah gitu ya. Gitu. Nah, ini yang yang kita laksanakan. Kemudian juga kita punya program pompanisasi. Ya, pompanisasi ini lebih dikhususkan kepada lahan-lahan pertanian yang tidak mendapatkan pengairan dari teknis irigasi. Jadi kita mengandalkan tanah sawah, tanah hujan itu ya gitu, supaya berproduksi lebih dari 1 kali panen dalam setahun gitu ya, dengan pompanisasi ini gitu. Itu untuk di bidang teknologinya. Nah, untuk bidang pelatihannya tentunya kita melatih para petani ini dengan bimbingan teknis dan pelatihan bagaimana membuat pupuk cair, bagaimana kita memilih benih padi unggulan yang bisa dalam setahun itu kita panen bisa 4 kali gitu kan ya gitu. Nah, kemudian juga kita melakukan pelatihan maupun bimbingan teknis untuk komoditas-komoditas lain ya, selain padi di sawah juga kita komoditas lain seperti paneli, buah-buahan, banyak sekali program-program unggulan. Misalnya kalau di Banjar itu ada belimbing madu yang terkenal, ada rambutan batu lawang, ada pepaya California, kemudian ada melon gitu ya, kemudian juga ada durian gitu ya, yang memang sudah menjadi komoditas pertanian dan perkebunan unggulan di Kota Banjar gitu. Gitu ya gitu. Jadi sebetulnya secara potensi ini banyak banget ya Bu ya. Banyak sekali ya, banyak sekali, betul. Pertanian, hasil betul. Nah, karena ini juga kita melibatkan juga kelompok-kelompok wanita tani, yaitu ya KWT ya, untuk melakukan program pekarangan lestari. Artinya masyarakat di Kota Banjar ya, walaupun tanahnya tidak luas, tapi masyarakat di Kota Banjar ini menggunakan tanah halaman pekarangan rumah itu secara efektif. Ditanam jenis-jenis sayuran yang dibutuhkan untuk mutu gizi dalam mencegah stunting dan peningkatan pendapatan keluarga gitu. Ya.
Jadi amat sangat bermanfaat juga ya buat para Ya, keluarga betul. ibu-ibu Ya, gitu ya. dengan inovasi ini luar biasa sekali. Ya gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau main ke Banjar nih, jangan heran kalau di pinggir-pinggir jalan itu ditanam tanaman-tanaman yang bisa dijual di pasar seperti kangkung darat, kemudian bayam, bawang merah gitu ya. Gitu. Itu di pinggir-pinggir jalan mereka ya bebas saja nanam gitu. Jadi orang nggak peduli misalnya ada yang lewat mau nyabut ya sudah diilaskan saja gitu gitu. Tapi karena sepanjang jalan itu di kampung itu pada nanam jadi Ya nggak ada udah. yang ngambil gitu. Sama semuanya ada. Sama semuanya gitu ya gitu. Jadi jangan heran ada apa namanya ada ubi ditanam di situ gitu ya, kacang gitu ya gitu gitu. Saya aja pertama gitu, oh ini kreatif banget ya masyarakat di sini gitu, sampai-sampai lahan di jalan raya saja Bisa ditanam gitu, jalan desa artinya jalan raya desa itu ditanam gitu. Betul-betul dimanfaatkan lahan itu seefektif mungkin oleh masyarakat desa gitu. Baik mungkin Ya, lah. Jadi, ya. Sehingga tidak heran kalau harga-harga sayuran di Kota Banjar itu sangat murah gitu ya. Dan ini menjadi ladang untuk para pengusaha-pengusaha dari Kabupaten Ciamis, Pangandaran maupun Tasikmalaya serta tetangga ini Cilacap ya Majenang itu membeli sayurannya di Kota Banjar gitu. Ya gitu. saking produktifnya Saking tadi. produktifnya gitu. Dan kita berlimpah Ini luar ruah biasa lah banget untuk nih. sayuran Iya, gitu ya. alhamdulillah. Ya, begitu betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bu, tadi kita udah bicara soal hasil buminya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya soal UMKM nih. Ya. Ini Ibu menilai potensi produk UMKM di Kota Banjar ini seperti apa dan mungkin sudah sejauh mana promosinya? Ini di depan kita udah banyak sekali produk-produk yang Betul. luar biasa dan pastinya ini berkualitas. Ya. Ya, gitu ya. Ini ada keripik pisang asap, Ya. juga ada batik asli Banjar. Ya. Bisa sedikit diceritakan nih produk-produk Ini ini. baru sebagian kecil ya. Oh gitu. Nah, iya. Wah, berarti masih ada yang lain deh, banyak lagi. Di Banjar itu ada sekitar 27.526 UMKM. 27.000. Ya, jadi banyak sekali gitu Iya, iya, UMKM yang ada di Kota Banjar gitu. Nah, kita begitu melihat potensi UMKM ini, saya pada waktu itu melaksanakan rapat dengan Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan dengan instansi-instansi terkait. Mari kita berkolaborasi untuk menaikkan kelas UMKM Kota Banjar gitu ya. Jadi alhamdulillah kita melakukan pembinaan-pembinaan, pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis juga kepada para UMKM. Yaitu yang pertama kita melaksanakan bagaimana packaging yang baik gitu ya. Supaya menjadi lebih baik, lebih menarik gitu kemasannya. Kita mengadakan diklat tentang pengemasan produk-produk UMKM kita gitu ya. Kemudian juga kita bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga kita melibatkan KWT yaitu kelompok wanita tani, karena ini banyak juga dari kelompok wanita tani gitu ya. Hasil mereka bagaimana mengemas makanan-makanan ini menjadi makanan yang dijualnya dalam bentuk yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi selain packagingnya juga cara membuat makanannya yang lebih enak bagaimana. Kemudian juga kita mengadakan seminar-seminar gitu, kemudian bimbingan teknis mengenai bagaimana pemerintah membantu menampilkan komposisi di dalam packaging itu termasuk di situ informasi nilai gizinya gitu ya. Itu jadi ingredientnya itu harus dicantumkan ya di situ. Kemudian juga kita selain packaging kita juga ke permodalan, bekerja sama dengan perbankan gitu untuk permodalannya. Kemudian juga kita ikut sertakan pemasaran produk-produk UMKM ini bersama dan bekerja sama dengan Dekranasda gitu ya. Kita ikut di setiap pameran atau festival-festival makanan,
food baik itu tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional gitu. Selain itu juga pemerintah kemarin kita membantu kerjasama dengan Kementerian Agama itu mengusahakan label halal untuk para UMKM. Nah, jadi supaya tenang lah gitu ya yang membeli makannya gitu bahwa ini betul-betul halal gitu. Jadi kita bekerja sama, alhamdulillah kemarin itu bulan yang lalu kita sudah hampir 100 UMKM yang sudah mendapatkan produk halal gitu. Kita juga bekerja sama dengan Indomaret, Alfamaret, kemudian dengan Gria Jogja. Kalau di Jawa Barat kan ada Gria Jogja ya, ada supermarket, Pajajaran untuk memasarkan produk-produk UMKM ini masuk ke toko-toko modern seperti tadi juga. Nah, kemudian yang terakhir kemarin nih, yang paling baru, kita kerjasama juga dengan marketplace gitu ya, untuk memasarkan produk-produk UMKM kita ini masuk ke dalam marketplace gitu ya gitu. Oke, jadi sebetulnya strateginya sudah berjalan dengan baik nih. Betul, ya. Dari mulai pelatihannya, tadi pembimbingan, pengemasan juga. Betul. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir nih untuk para UMKM yang mungkin baru akan memulai UMKM-nya, menumbuhkan UMKM agar bisa bersaing. Itu baru dari makanan ya. Iya, yang lain belum ini batik nih. Ini batik asli Banjar ya, Bu ya? Betul, ini asli Banjar itu ada 2 sebetulnya ya. Jadi kekhasannya itu yang sudah didaftar yaitu batik dengan khas ikan bebeong. Oke, motif ikan bebeong itu. Motif ikan bebeong dan bunga tarum. Bunga tarum itu satu pohon bunga tapi tumbuhnya hanya di Sungai Citanduy, di pinggiran-pinggiran Sungai Citanduy. Nah, ikan bebeongnya ini adalah ikan sejenis seperti lele bentuknya, tapi adanya hidupnya hanya di Sungai Citanduy. Hanya di situ. Hanya di Sungai Citanduy gitu. Itulah kekhasan Banjar tuh itu gitu ya. Jadi mungkin kalau lele kan di tempat-tempat lumpur, kotor. Nah, ini di sungai gitu kan gitu. Cuman bentuknya seperti lele cuman lebih besar gitu. Dan hidupnya di Sungai Citanduy gitu. Iya gitu. Jadi itu menjadi kekhasan dan itu menjadi kekhasan Kota Banjar gitu sehingga batik ini terinspirasi dari bunga tarum dan ikan bebeong yang hidup di Citanduy gitu ya. Dan ini sudah dipatenkan gitu ya untuk tipe ini. Nah, sekarang lahir juga tentunya motif-motif batik yang lebih beragam gitu ya di Kota Banjar karena dengan kekhasannya tadi ada motif rangginang gitu ya, ada motif rambutan si batu lawang gitu ya, ada motif pepaya California gitu kan. Jadi motif belimbing madu itu akhirnya menjadi ide untuk motif-motif batik khas Kota Banjar dari hasil buah-buahan hasil perkebunan Kota Banjar tadi gitu. Jadi kreativitasnya tuh terus tumbuh ya. Iya, terus tumbuh ya gitu. Kita memang mempersilahkan para UMKM itu supaya mempunyai ide-ide kreatif yang bagus dituangkan di dalam produk-produk hasil UMKM gitu. Luar biasa sekali. Jadi saling berkaitan ya. Iya, saling berkaitan gitu supaya Banjarnya kelihatan nih ya, khasnya gitu kan. Ya. Berarti brandingan Banjarnya ini udah luar biasa lah. Dari mulai makanan sampai ke batik juga. Sampai ke batik juga gitu. Udah komplit nih, paket komplit nih. Luar biasa sekali. Nah, Bu, kita bicara sedikit soal Kota Banjar. Nah, sejauh mana nih Ibu selama menjadi pejabat Kota Banjar ini setelah berkolaborasi dalam hal pembangunan pariwisata atau mungkin entah itu kolaborasi dengan pemerintah daerah lain atau mungkin dengan pihak swasta, bisa diceritakan nggak Bu kira-kira? Kalau Kota Banjar itu potensi wisatanya banyak sekali ya gitu ya. Yang sudah ada itu adalah potensi wisata situ letik, punya situ mustika, ada juga potensi untuk rafting. Raftingnya ada juga ya Bu ya? Ada, jadi sebetulnya komplit gitu ya. Hanya saja kita perlu investor yang hadir ke Kota Banjar gitu. Jadi untuk untuk off road juga ada di situ Mustika. Kalau kita mau wisata hutan, banyak hutan di sana. Ada hutan karet, ada hutan jati gitu ya.
banyak sekali potensi-potensi wisata air terutama ini ya. Kemudian juga kita punya agenda event-event Ya. untuk wisata gitu ya. Misalnya kita punya event di hari jadi Kota Banjar sama hari Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita punya kekhasan yaitu janur. Gitu ya, Oke. janur. Jadi macam-macam janur bisa dimodifikasi dalam bentuk apapun itu di Kota Banjar gitu ya. Iya gitu. Sentralnya di Kota Banjar. Ya, Mau dibuat apa betul, pasti datangnya ke ya, Banjar gitu betul. ya. Kita juga punya potensi wisata Pulau Majeti. Oke, apa Gitu itu, ya. Bu? Nah, di situ ada budaya Pulau Majeti, adat budaya yang adat istiadat yang sudah turun temurun. Kemudian juga kita punya makanan khas dari Pulau Majeti itu namanya humus gitu ya. Jadi itu yang baru mendapatkan hak paten dari Pak Menteri Kemenkumham yang lalu gitu ya. Ya. Jadi alhamdulillah masuk gitu ya gitu. Jadi itu khas. Memang nggak tumbuh di tempat lain, hanya tumbuhnya di sekitaran Pulau Majeti gitu ya. Dan itu kalau dimasak enak, apalagi kalau dibikin lodeh, waduh. Mantap ya Bu ya. Nikmat gitu Oh, ya, iya. enak, pasti ketagihan gitu kan. Jadi banyak banget potensi yang sebenarnya kekhasan tadi hanya ada di Banjar Ada dan di Banjar, wilayah. iya. Nah, ini orang banyak belum tahu nih Bu tadi cerita Betul, Ibu. Iya. ya. Karena memang Banjar kota kecil dan orang banyak datang tujuannya itu Transit ke aja mungkin gitu ya. Jawa Tengah, ke Pangandaran. Jadi Banjar ini sebetulnya kota transit gitu ya. Iya, betul. Padahal Iya. potensinya sangat luar biasa Potensinya tadi. sangat luar biasa. Alamnya. Yang terakhir ini saya memberdayakan ini para UMKM. Kita punya program yang baru di launching sekitar 2 minggu. Itu kita buka destinasi wisata untuk Citanduy Culinary Night. Jadi Citanduy Culinary Night ini hanya untuk di malam Sabtu dan malam Minggu gitu ya. Nah, gitu. Di situ ada live music. Itu semua UMKM boleh berdagang di sana gitu ya. Oke. Iya. Dengan harga tidak lebih dari 10.000. Paling mahal 10.000. Jadi makanannya serba murah tapi enak sekali makanannya gitu ya. Kita juga ada live musicnya di sana. Jadi itu bisa anak, remaja, dewasa, Keluarga orang lah. tua, lansia juga bisa gitu ya. Dan datang gitu. ke Ya, Citanduy datang Culinary ke Night tempat tadi. Citanduy Culinary Night tadi gitu ya gitu. Jadi seru pasti acaranya Bu. Seru, enak-enak makanannya. Jumat dan Sabtu malam tadi ya Bu ya. Ya, jadi hanya di malam Sabtu dan malam Minggu. Jadi only weekend gitu Only ya, weekend. opennya gitu ya. Iya. Gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, nanti ini berkembang menjadi tempat wisata dermaga wisata Sungai Citanduy. Oke. Yang saya sebut yaitu sebagai Citanduy Water Hub. Oke. Gitu ya. Nah, ini kita sudah membuat DED-nya, kita sudah juga sosialisasi kepada para anggota dewan yang baru, gitu ya, kepada para investor. Kemarin kita diundang juga oleh Kadin dan BI Priangan Timur bahwa kita menawarkan ini loh di destinasi wisata, kemudian hasil-hasil UMKM kita gitu ya yang cukup menarik, murah gitu kan, gitu bisa bisa dikembangkan lagi apabila ada investor datang ke Kota Banjar gitu. Betul. Jadi intinya pengembangan itu terus dilakukan. Iya, jadi kita terus melakukan pemberdayaan dan pengembangan gitu ya. Luar biasa sekali. Ya. Nah, Bu, kita tadi sudah bicara yang serius. Nih saya bicara soal penghargaan nih. Kemarin kan Ibu alhamdulillah telah mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah berkinerja baik. Nah, sebetulnya apa rahasianya Bu? Atau mungkin apa yang kira-kira bisa diceritakan kepada publik atau mungkin masyarakat Kota Banjar pada umumnya? Silakan Bu. Ya tentunya saya awalnya juga tidak percaya ditunjuk sebagai penjabat wali kota Banjar gitu ya, tapi begitu saya tahu saya terpilih menjadi penjabat wali kota Banjar, saya harus melaksanakan amanah ini secara baik gitu ya. Oleh karena itu saya harus minimal
dalam 1 tahun ini saya bisa dikenang, bisa punya prestasi lah gitu ya. Kita punya prinsip bekerja gitu saja gitu ya. Jadi hal-hal lain dinomor duakan lah gitu ya. Jadi bekerja, kita tunjukkan kinerja kita kepada pimpinan kita yang sudah mempercayai saya ditempatkan sebagai penjabat wali kota Banjar. Di sana tentunya saya berkolaborasi pentahelix dengan teman-teman media, dengan perguruan tinggi, dengan masyarakat, dengan perusahaan swasta juga ya, kemudian dengan pemerintahan gitu, kita berkolaborasi pentahelix. Yuk dalam jangka waktu yang sependek ini kita berbuat yang terbaik gitu. Ya. Jadi kolaborasi tadi kerjasama antar lini Betul, dengan pihak swasta maupun dengan bahkan perguruan tinggi juga. Itu terus dilakukan ya Bu ya secara kontinu ya. Ya. Kemarin saya juga sempat rapat tripartit itu ya dengan perguruan tinggi, dengan pihak-pihak usaha, Kadin, ada Apindo, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya. Kita mengundang para investor untuk membuka usaha-usaha di Kota Banjar supaya ada pemanfaatan tenaga kerja di Kota Banjar gitu. Kita sudah punya, alhamdulillah, selama saya menjadi pejabat wali Kota Banjar, kita bisa menghasilkan rencana tata ruang dan rencana wilayah Kota Banjar. Jadi saya mengundang tentunya kepada para investor, silakan datang ke Banjar. Kita sudah punya peta-peta mana daerah mana yang menjadi daerah industri ke depannya, daerah destinasi wisata, kemudian daerah untuk pendidikan gitu ya, dan untuk pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Itu peta-petanya sudah jelas. Tinggal investor datang, saya mau invest di bidang pendidikan, misalnya kita sudah siapkan lahannya, di mana petanya gitu ya. Nanti kita mempermudah perizinannya. Betul. Untuk pendidikan, untuk wisata juga demikian gitu. Untuk industri juga sama demikian gitu. Oke, jadi sebetulnya akan ada banyak kemudahan juga nanti untuk para investor ya. Ya, tentunya kalau kita mengundang investor, konsekuensinya itu kita harus mempermudah segalanya gitu ya. Betul. Mulai dari perizinan dan lain sebagainya harus dipermudah gitu. Betul. Supaya investor mau datang ke kita gitu. Ya. Ke Kota Banjar khususnya gitu ya. Gitu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang kira-kira bisa Ibu ceritakan terkait dengan peran masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan di Kota Banjar? Apa yang kira-kira bisa Ibu sampaikan terkait itu? Tentunya peran masyarakat sangat berarti ya gitu ya. Kita ingin membangun infrastruktur di bidang transportasi, dan kita juga ingin membangun infrastruktur di bidang destinasi wisata, infrastruktur untuk digital gitu ya. Karena kita ini sudah bertekad untuk mencanangkan Kota Banjar sebagai salah satu smart city gitu ya. Ya gitu. Jadi tentunya dari kategori digitalnya kita sudah mulai berbenah diri sekarang gitu ya. Nah, kita jadi kalau mau kalau mau tahu informasi Banjar tinggal buka, klik satu aplikasi, kita bisa tahulah informasi Kota Banjar seperti apa gitu. Termasuk potensi-potensi di dalamnya, yaitu potensi pertanian, potensi UMKM-nya, kemudian potensi sumber daya manusia dan tenaga kerjanya juga ada di situ gitu. Sudah terpampang di situ secara jelas. Betul ya. Jadi kita membangun infrastruktur untuk tujuan tadi gitu ya. Jadi supaya masyarakat nyaman datang ke Kota Banjar gitu. Termasuk investor juga nyaman menanamkan uangnya, modalnya di Kota Banjar gitu. Gitu. Betul, luar biasa sekali. Nah, Bu, selanjutnya, selama Ibu menjadi PJ Wali Kota Banjar, apa sih yang menjadi tantangan terbesar atau apa kira-kira yang cukup menantang nih selama periode Ibu menjabat? Ya, yang tantangan terbesar saya ingin meningkatkan daya beli masyarakat Kota Banjar. Gitu. Memang daya beli masyarakat Kota Banjar itu masih rendah gitu, tapi mereka punya kemauan yang sangat tinggi gitu ya. Seperti saya katakan tadi bahwa
sampai halaman aja bisa ditanam secara efektif oleh mereka, dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka gitu kan, gitu ya gitu. Jadi ibu rumah tangga itu dia suaminya bekerja, istrinya itu menanam, bertani di pekarangan rumahnya gitu ya. Nah, ini tantangan terbesar. Yang kedua, kita harus menciptakan lapangan kerja gitu ya. Jadi di Banjar ini memang perlu mengundang para pengusaha-pengusaha untuk membuka lapangan kerja di Kota Banjar gitu ya. Itu tantangan terbesarnya. Yang ketiga, tentunya tantangannya kalau dari segi reformasi birokrasi, alhamdulillah Banjar itu sudah sangat baik gitu ya. Sudah sangat baik. Kita sudah mendapatkan WTP 15 kali secara berturut-turut gitu ya. Artinya sudah 15 tahun begitu kan gitu ya. Kita punya predikat di dalam bidang keuangan, pengelolaan anggaran itu dengan wajar tanpa pengecualian gitu ya. Ya sudah bagus ya. Kita juga termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Adipura gitu ya. Kota terbersih gitu kan ya. Kemudian juga kita di bidang tata kelola pemerintahan, kita juga sudah mendapatkan penghargaan dari BPK gitu ya mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian dari segi MCP KPK juga kita nilainya alhamdulillah sangat baik, di atas rata-rata provinsi, juga di atas rata-rata nasional gitu ya. Ini pencapaian yang amat sangat luar biasa. Iya, betul. Nah, ini menarik lagi nih, Bu. Karena kan banyak orang yang mungkin belum tahu ya bahwa sedalam itu ternyata prestasinya, sebanyak itu ternyata potensinya gitu dari Kota Banjar. Nah, ini Bu, soal keberlanjutan dari program-program kerjanya Ibu selama menjabat ini, apakah program-program ini tentunya selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan atau mungkin ada hal yang lebih dari itu? Silakan Bu. Ya, tentunya program lanjutan ini nanti saya sudah meminta kepada Dewan juga, kepada Pasekda dan jajarannya, Bapeda terutama, tolong dimasukkan ke dalam RPJMD gitu ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah gitu ya. Karena saya pijakannya yaitu RPD. Jadi RPD itu hanya dibatasi sampai tahun 2026. Nah, nanti ketika menyusun RPJMD, RPJPD untuk 25 tahun ke depan gitu. Nah, program-program ini harus masuk gitu ya. Minimal saya sebagai orang luar yang ditugaskan itu punya ide-ide itu bisa masuk ke dalam RPJMD gitu. Karena saya juga menuangkan ide-ide itu bukan semacam angan-angan atau cita-cita belaka gitu, tapi itu adalah saya hasil keliling menyerap aspirasi masyarakat ke desa-desa gitu kan gitu ya. Jadi coba tolong nanti tuangkan ini. Nah, sudah tercatat oleh Bapak Litbangda itu, insya Allah masuk gitu ya ke rencana RPJMD Kota Banjar di tahun 2026 gitu ya. Gitu. Oke, jadi sudah direncanakan ya? Iya, sudah dipersiapkan. Saya pikir alangkah bijaknya kalau kepala daerah terpilih nanti bisa mengakomodir gitu. Karena tidak mungkinlah kita memberikan masukan-masukan yang tidak konstruktif gitu ya. Tapi kita memberikan saran-saran yang konstruktif untuk kemajuan Kota Banjar. Bagaimanapun juga saya menjadi sejarah pernah menjabat sebagai wali Kota Banjar walaupun hanya dalam 1 tahun gitu ya. Tapi punya impact yang positif. Nah, pesan yang baik itu yang paling penting. Iya, betul. Baik nih Bu, sebelum kita tutup, saya ingin memberikan kesempatan untuk Ibu memberikan closing statement kepada masyarakat Kota Banjar. Harapannya mungkin semacam motivasi mungkin bagi masyarakat Kota Banjar. Monggo Bu, silakan. Iya, terima kasih khususnya kepada masyarakat Banjar. Jangan pernah lelah untuk belajar dan terus belajar. Memperbaiki diri, baik itu
sumber daya manusianya, tata kelola pemerintahannya maupun tata kotanya gitu ya, diperbaiki apa yang kurang diperbaiki. Jadi jangan berhenti terus memperindah kota. Jadi perindah terus kota gitu dan tidak berhenti gitu ya. Cari motivasi-motivasi baru, inovasi-inovasi baru untuk kemajuan Kota Banjar. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja, tapi kita harus berkolaborasi dengan masyarakat, dengan dunia pendidikannya, dengan media sosialnya, kemudian dengan pihak swastanya. Kita harus berkolaborasi, terutama kolaborasi Pentahelix untuk kemajuan Kota Banjar. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ida Sami-sami, sudah Kang. mampir ke Tempo, gitu ya, luar biasa. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya bersama Pejabat Wali Kota Banjar, Ibu Ida Wahidah Hidayati. Program Teras Negeri tentunya akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang inspiratif dan berkomitmen untuk selalu bekerja demi kemajuan negeri. Saya Feza Aditya beserta kru pamit undur diri. Sampai jumpa.